Nekat saya, ini bismillah itu. Apa susahnya bagi Tuhan kalau memang dia cinta sama saya? Ya Allah, jangan permalukan aku di depan istri. Kalau memang engkau cinta kepada aku. Kalau aku salah, ingatkan aku, hukumlah aku. Tapi untuk ini kan untuk cintaku kepada dia dan cintaku kepadamu, ya Allah. Kalau engkau tidak kabulkan, aku menjadi tidak paham cinta itu apa, ya Allah. Dan mas, ini Anda lihat semua di internet, kalau basebandnya itu 04058 tadi, itu tidak mungkin unlock. Anda baca di seluruh web iPhone apapun, tidak bisa unlock. Jadi sebenarnya tidak mungkin saya unlock. Maka saya memakai Torikot. Terus pokoknya innama amruhu idza arada syai'an yaqul kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, merem julet, nyala. Telkomselnya keluar, lari saya turun ke bawah, tak bangunin. Ajaib, ajaib, ajaib. Aku telepon anak saya, Bran yang mengerti teknologi. Bran, ini mungkin nggak mungkin, tapi sudah nyala. Ajaib, ajaib. Maksud saya teman-teman sekalian, itu bisa terjadi pada rizkimu, itu bisa terjadi pada nasibmu, bisa terjadi pada pelaksanaan bayar utangmu. Utang kabeh ngono. Itu bisa terjadi pada kredit-kreditmu yang macet. Itu bisa terjadi pada masalah-masalahmu yang tidak selesai-selesai. Kalau Anda meningkatkan kompatibilitas Anda dengan Tuhan, itu akan terjadi yang namanya kudro. Kompatibilitas itu apa sih, Mas? Anda pikir wahyu sudah berhenti? Enggak, sampai sekarang Allah itu menaburkan hal yang sama. Sejak Nabi Adam sampai sekarang itu bertabur terus hidayahnya itu. Cuman kita ini masih Nokia 5110 terus. Kita ini masih DOS dengan software untuk nulis Silahit sama WS6. Paling pol Windows 3.0. Sementara sekarang sudah Vista. Sekarang sudah tingkat tingkat kemampuannya untuk mengakses file-file yang bermacam-macam dengan extension yang bermacam-macam sudah sedemikian canggihnya. BlackBerry ini bisa nanti saya jadi iklan BlackBerry. Itu lain lagi nih masalahnya, lain lagi kemampuannya. Dengan iPhone agak lebih unggul untuk sosialisasi gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan asing sama Allah, itu jangan asing. Dan juga nggak usah sinis sama Allah gitu. Wah, itu orang alim itu loh, apa alim ya apa gitu loh, nggak usah sinis. Kita tuh kan punya kecenderungan untuk sinis kepada orang alim, kan gitu ya toh? Jadi ini kesombongan orang tidak alim gitu. Nah makanya saya itu mendekat ke Anda dengan apa? Biar saya wiritan, saya nggak pakai peci. Supaya apa? Supaya Anda percaya bahwa itu juga bisa Anda lakukan. Bahwa Allah itu tidak menghitung pecimu. Allah tidak menghitung apa? La yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat pecimu, tidak melihat pakaianmu, tidak melihat rupamu, tidak melihat rahimmu ya. Tapi yang dilihat adalah kesucian dan kesungguhan hatimu, kan begitu. Nah, terakhir sekali, compatibility ya, compatibility Anda itu akan menentukan Anda tinggal meningkat. Jadi kalau Rasulullah, nabi-nabi, rasul-rasul sama Tuhan memang sudah di set up, sudah diinstal dari awal. Nggak usah kagum sama Nabi. Memang sudah diinstal sejak dulu kok. Jadi kalau Rasulullah bilang hiduplah miskin, hiduplah berada, ya sampai Nabi akhirnya duduk, akhirnya preman ya. Saya bukan merendahkan Nabi, tapi kekaguman kepada Nabi itu dibatasi pada usaha dia sebagai manusia. Tapi kalau dia sebagai Nabi kan harus instalan tuh kononnya. Itu nggak bisa dikagumi. Sama dengan suara Iwan Fals nggak bisa dikagumi. Mau Tuhan bikin begitu kok. Luna Maya nggak usah dikagumi, ya Tuhan yang bikin kok. Kagumnya sama Tuhan. Gitu loh. Jangan keliru kamu. Gitu. Novia kalau pakai. Nggak usah dikagumi, Tuhan memang bikin begitu. Gitu loh. Saya kagumnya sama Tuhan.
Ya tapi dia memiliki saham untuk mengusahakan kecantikannya aktual dengan perilakunya, kan begitu. Masa wani aku karo bojo, gak wani aku kambingnya mesti tak lem ya. Kalimatnya bagus banget. Iya, kira-kira ya poso 3 minggu lah emang. Itu saya lihat. Nah, mohon maaf saya ingatkan yang dulu pernah saya katakan di sini. Ayo kita tingkatkan supaya kita ini jangan WS terus. Maka Anda jangan segan-segan sama Tuhan, itu jangan segan-segan. Tuhan itu tidak mempersyaratkan seperti Anda ketemu bupati. Bupati lebih ruwet daripada Tuhan. Apalagi menteri, presiden itu. Makanya dari dulu saya melatih mereka untuk tidak ruwet. Dari dulu saya selalu pakai sendal kemanapun. Gitu loh. Jadi sejak zaman Murdiono, Soeharto dulu saya selalu pakai sendal ke kantor manapun, ke istana atau kemana tetap pakai sendal untuk melatih mereka. Gitu loh. Supaya tidak ruwet loh. Tuhan aja malah saya tidak boleh pakai sendal ya kalau sembahyang ya. Kalau sembahyang nganggo sepatu. Ke istana harus pakai sepatu kan gitu kan. Gusti Allah guyu cekiki anak-anak. Jadi presiden kemennya. Aku sing Allah Subhanahu wa taala gak tahu nyarat-nyarat macam-macam gitu. Maka yang kompatibel sama Tuhan, dan itu bisa dilakukan siapa saja. Bahkan tidak dengan persyaratan yang aneh-aneh yang beliau tadi disebut. Mahabbah, kemudian fana. Sepanjang Anda betul-betul mengosongkan diri Anda dari selain Allah, maka Anda sudah fana. Fana itu artinya tidak berisi apa-apa kecuali Allah. Lu apa terus Tuhan dukuduk demikian. Maksudnya Allah di dalam itu gini loh ya. Terus Tuhan jalan-jalan terus katanya meleduk-meleduk kan. Ya, maksud saya, makanya wiridnya kan, kemarin saya ajarin sese dari Afrika Selatan itu kan, coba sekarang semua berdiri, sealun berdiri, tegakkan punggung, sehat seperti Syekhmu ini, saya bilang gitu. Pejamkan mata, tarik nafas dari hidung, dengan hati mengucapkan ilallah. Tahan. Ilallah itu artinya hanya Allah. Nafas masuk hanya Allah. Di dalam dirimu hanya Allah. Kalau masih ada yang bukan Allah di dalam dirimu, keluarkan melalui mulut la ilaha. Segala yang bukan Allah keluar dari diriku. Loh, tapi kan di dalam ada usus. Lah ya itu Allah. Karena usus itu adalah takdirnya Allah, kehendaknya Allah yang natural, yang betul-betul suci dari amr dia. Bukan Allah sendiri itu benda, gendeng tak. Allah kok benda. Terus dibayangkan Allah nganggo selempang kayak Diponegoro. Terus Tuhan kok dibayangkan seperti Pangeran Diponegoro, banyak orang gitu-gitu. Lama-lama nanti Tuhan dibayangkan itu Mbak Sule. Tinggal rambutnya. Gitu kan sekalian ya. Nah, di dalam tataran kompatibilitas itu, kalau kita ini cuman WS, kita dapatnya ilham. Ayo kita meningkat, jangan hanya ilham dapatnya dari Allah. Kita harus memiliki software yang meningkat supaya kita dapat fadilah. Ilham yang kita tangkap secara lebih detail. Jadi pikselnya, nah ibarat kamera, berapa Mbak ya? Kalau Tour, BlackBerry Tour yang baru itu berapa? 3,2. Jadi menangkap fotografi itu bukan 256 color, tapi sudah 16 juta color, sudah detail. Jadi kalau Anda perbesar, Anda crop, dia masih tetap utuh. Nah kita ini kan enggak, kita ini kan ya itu dari dulu 256 aja, dari dulu lah udah dibenggang titik, terus pecah fotonya kan gitu. Nah ilham itu terus Anda setiai, Anda cintai, maka Anda mendapat fadilah. Nanti baru Anda dapat maunah, fadilah yang sudah dikristalkan oleh Allah menjadi maunah. Baru kalau Anda lulus nanti Anda mendapat karomah. Di atas karomah ada yang namanya wahyu.